Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa Radar TV. Hari ini kita di studio Geraha Pena Jawa Pos Radar Banyuwangi kehadiran Dr. Haji Zainal Arifin SPOG, spesialis kandungan lah kalau kita ngomongnya. Dan kita di pagi hari ini kebetulan ada program vaksinasi bagi ibu hamil. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan spesialisnya eh, terkait vaksinasi ibu hamil ini. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat Dokter. pagi, Mas Gimana Yudi. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat-sehat Ya. Aktivitas masih Akhirnya lancar? seperti biasa. Masih jadi bisa. ya, jadi masih eh, jadi konsultasi di rumah sakit. Di rumah Ya. sakit. Oke. Dokter, ini kan hari ini ada vaksinasi untuk ibu hamil. Dulu awal-awal pandemi itu ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk mengikuti vaksinasi. Iya. Hari ini sudah mulai Iya. bisa. Ini memang karena vaksinnya atau karena apa ini dokter? Ya, Sekarang jadi- dulu enggak boleh, sekarang boleh. Ya. Terima kasih, Mas Yudi. Jadi pada awal pandemi, Ya. jadi yang didahulukan itu adalah istilahnya pasukannya dulu. Jadi nakes yang pertama kali karena langsung berhadapan dengan pasien. Jadi Banyak orang. karena keterbatasan vaksin sehingga yang diprioritaskan yang langsung berhadapan, sehingga yang utama kemarin itu nakes dulu, Ya. kemudian mulai tenaga-tenaga aparat dan lain sebagainya, dan yang terakhir kan ibu hamil pun dulu diprioritaskan. Jadi kan dulu tidak boleh, sebetulnya boleh tapi untuk yang berisiko tinggi, jadi Oh, iya. punya diabetes, punya kelainan penyakit jantung dan lain sebagainya yang rawan kalau terjadi infeksi COVID itu membahayakan, sehingga dulu dianjurkan ibu hamil untuk yang berisiko tinggi. Oke. Nah, sekarang sudah tersedia banyak Vaksin sehingga sasarannya lebih sasarannya luas. sudah luas. Gitu. Kalau dulu mungkin awal-awal didahulukan lansia, Ya, karena betul. mereka rentan begitu ya dokter. Betul, betul Mas Yudi. Oke. Terus ini vaksin itu kalau disuntikan ke ibu hamil, Ya. apakah berpengaruh terhadap, mohon maaf, kesehatan ibu dan anaknya? Ya, Bayi jadi yang dikandung? kalau KIPI atau efek samping dari vaksin itu sama saja sebenarnya pada yang tidak hamil maupun hamil. Ya, Ya. jadi kalau ibu hamil itu justru kalau dari awal sebaiknya itu di atas 13 minggu. Kenapa sih kok di atas 13 minggu? Ya. Artinya nanti pada berikutnya ada waktu suntik yang kedua. Oh, Itu ya. harapannya kekebalan bisa mengarah ke janinnya, sehingga janinnya sudah punya kekebalan. Itu Ya. harapannya. Tapi kalau sudah hamil dapatnya vaksin ke yang pertama itu sudah lewat 33 minggu ke atas atau trimester 3 ke atas, ya boleh saja, artinya nanti disuntik yang kedua seperti jadwalnya. Tapi efek ke janinnya belum ada. Jadi kalau Ada. yang bagus lah kasarnya, Ya, itu. itu usia Kehamilan di atas 13 minggu. 13 minggu. Itu masih ada hubungannya dengan janin begitu Ya, jadi kalau sebelumnya gimana? Kalau sudah tahu hamil muda ya jangan, karena ini kan belum ada penelitian yang pasti. Yang pasti. Ya, jadi cuman harapannya meminimalkan adanya gangguan pertumbuhan Janin. janin. Jadi kan itu mulai tumbuh mengarah pembentukan organ-organ tubuh sehingga nggak Gitu. Ya. Jadi setelah 13 minggu sudah dirasa lengkap ya, janin jangan baru lengkap, bisa. bagus ya. Kalau ini kan ada yang sudah hamil tua, Ya. begitu dok, Ya. perutnya sudah Ya. besar gitu. Ya. Itu gimana? Justru divaksin, nanti saat ketika vaksin kedua saat menyusui gimana itu dok? Nggak masalah. Jadi sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal. Misalkan jadwal suntik, nanti untuk yang kedua sesuai jadwal. Ya, boleh. Termasuk berarti untuk ibu menyusui juga Boleh. bisa, Bisa. boleh ya? Bisa. Tidak berpengaruh terhadap produsen Tidak. susunya? Nggak mengurangi produksi ASI, nggak. ASI, Jadi pokoknya niatnya adalah membuat pertahanan
kekebalan tubuh agar kekebalan tubuh, terhindar ya. Daripada pandemi COVID-19. COVID, ya. Oh, jadi hanya untuk menciptakan kekebalan, kemudian biar tidak mudah terserang ya. COVID-19. Gitu Ya. kira-kira dokter. Ya. Meskipun demikian, prokes harus tetap dijaga. Oh ya. Jadi jangan merasa kalau sudah kebal, prokes ditinggalkan. Okay. Jadi prokes tetap. Jadi istilahnya paling tidak kita sudah kuat. Seandainya terinfeksi itu ringan, gitu loh. Jadi istilahnya tidak sampai membuat fatal, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tapi jangan merasa sudah kebal lepas semuanya. Meremehkan. Iya, betul, ya. Nah, ini awal-awal pandemi dulu kan sempat ada kami di lapangan itu kami liputan gitu dokter. Ya, ya. Ada beberapa kejadian Ya. ibu hamil yang datang ke Ya. IGD di rumah sakit kemudian karena positif ibunya positif COVID Ya. kemudian tidak penanganannya dilakukan di tempat Ya. terpisah begitu Ya. artinya di mobil. Ya. Itu bagaimana dokter? Jadi gini, pada saat itu rumah sakit ini penuh semuanya ya. Ya. Dan sehingga yang penting prinsipnya menolong ibu dengan anak selamat. Itu. Jadi dimanapun. Jadi di mobil, di UGD tidak ada masalah. Jadi kalau memang positif COVID, kita tempatkan di tempat yang terpisah. Ya. Jadi satu, kalau ada kan kemarin kan sangat penuh sehingga Sangat penuh, okay. tidak ada tempat ya dimanapun. Jadi jangan sampai misalkan sudah kena, kita menolong bisa menyebarkan ke pasien yang lain. Ya. Tapi prinsip selamatkan ibu dan anak dulu. Selamatkan jiwa itu Iya. nomor satu. Iya. Yang diutamakan begitu. Iya. Dokter, kemudian setelah vaksin, nah bagi bayi nih dokter, nah ini juga Ya. penting juga mungkin apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil ini sudah divaksin, kemudian melahirkan saat menyusui. Ya. Nah, ini kan untuk anak-anak baik untuk bayi maupun anak ini kan masih Ya. pakai masker mungkin Iya, masih iya, betul, untuk betul. protokol kesehatan. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ibu? Untuk ibu jadi tetap kalau sudah pasti aman sehat menyusui biasa saja. Kayak gitu. Sehingga untuk anak-anak dilatih pakai masker dari awal. Ya. Dilatih. Jadi memang tidak suka tapi lama-lama bisa. Diajari. Jadi kalau misalkan umur setahun pun sudah bisa. Ya. Dilatih dulu pertama sih nolak, lama-lama bisa. Jadi kalau pergi pasti pakai masker. Sekarang kalau masuk mall aja sudah nggak bisa. Untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun ya. Ya. Gitu. Artinya cukup di rumah saja begitu Iya, ya. iya. Artinya tidak kemudian pergi kemanapun harus ikut. Iya, yang enggak, rentan iya, juga. iya, Meskipun rentan, Bang iya. Dani saat ini sudah level 1 tapi Betul. tidak bisa harus meremehkan. Iya, iya. Gitu, Jadi dokter, ya. jangan dianggap karena itu kan karena kasus baru. Ya. Pandemi itu COVID itu kan masalah baru sehingga belum ada penelitian yang ini sambil berjalan sambil kita lakukan penelitian di sebelumnya sehingga untuk anak-anak nanti mungkin setelah ada penemuan yang baru mungkin apakah nanti ada vaksinasi untuk anak-anak atau enggak nanti kita tinggal nunggu saja sebetulnya. Mudah-mudahan segera Iya, ada. Jadi betul. bentuknya kayak imunisasi itu ya dokter. Iya betul. Jadi kayak misalkan di sini kan nggak ada, misalkan meningitis. Kan kalau umroh haji harus suntik meningitis ya. Itu kan harus. Ya. Padahal kita nggak pernah ada di ya kasus. Jadi tetap. Jadi itu ada negara yang karena itu nanti kunjungannya dari seluruh dunia sehingga vaksinasi meningitis salah satu contoh aja sebetulnya. Ya. Jadi kita nggak tahu, nggak pernah ya dulu divaksin. Jadi kalau nggak haji atau umroh kan nggak dilakukan meningitis ya kan? Ya itu loh. Jadi itu semua tergantung sama kebijakan pemerintah. Jadi Ya, mudah-mudahan kita berharap ini setelah ibu hamil kemudian sasaran herd immunity meskipun sudah Iya, terbentuk, betul. anak-anak juga bisa segera ada Iya, betul. vaksinasi. Iya, iya. Tentunya kayak imunisasi yang campak, imunisasi betul. yang lain itu juga Iya, dokter, ya? betul. Jadi ini masih dalam tahap perjalanan mengarah ke sana. Iya. Jadi kita hanya tinggal nunggu. Mudah-mudahan. Dokter, Iya. ini kan dokter
bertugas di rumah sakit, Ya. memberikan pelayanan kesehatan Ya. khususnya kepada ibu-ibu hamil Ya, ya. begitu di tempat praktik. Selama pandemi ini bagaimana dokter untuk menyikapi ini? Ya. Dokter harus bertemu banyak orang Ya. begitu, dan itu lain-lain dengan kesehatan yang tidak Iya. kita ketahui. Iya. Gimana untuk Jadi- dokter? Kiat-kiatnya gitu. Satu, prinsip dulu kita harus jaga diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak mikir orang lain dulu, kita diri sendiri. Kemudian lindungi diri dan keluarga. Berikutnya ya masyarakat dan pasien dan sebagainya. Jadi saya mendiskusikan pasien-pasien saya, kadang-kadang saya terkesan keras itu dalam arti saya ingin mengamankan, menyelamatkan, sebetulnya, disiplin dokter, ya. Bukan keras, disiplin. Iya, Makanya- karena saya mungkin saya dianggap galak atau apa, tapi ini demi kepentingan pasien. Betul. Jadi Iya. saya harus tegas sehingga saya pun membatasi jumlah pasien. Bukan berarti saya menolak pasien, tapi kita batasi satu, selain mengurangi kerumunan Ya. dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi kita harus menjaga istirahat harus cukup. Oh Ya, iya. jadi dulu biasa kalau mengingat zaman dulu waktu saya itu habis di rumah sakit. Sehingga Memberikan pelayanan iya, kepada jadi masyarakat. saya 24 jam siaga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman dokter kandungan sehingga sangat membantu. Dulu saya saya hanya sendirian di Banyuwangi, kan semuanya pensiun sehingga saya yang aktif. Itu sekitar 18 tahun yang lalu, sehingga saya itu 24 jam sehari kerjanya gitu. Alhamdulillah sekarang banyak teman-teman yang bertugas di Banyuwangi itu sangat membantu sebenarnya. Jadi sebagai Sudah partner. mengurangi pergerakan. Iya, jadi harus mengurangi juga karena umur dan juga pandemi ini, sehingga harus tahu diri. Ya. Anu dokter, selain menjaga lindungi diri tadi itu Ya. dengan protokol kesehatan Ya. dan saat praktek termasuk membatasi Ya. jumlah pasien agar tidak timbul kerumunan. Konsumsi hariannya mungkin ada yang bisa di-share Ya, kepada pemirsa ini dokter. ya, jadi Bisa apa kita saja? makanan yang cukup, artinya cukup bergizi. Ya. Dia harus banyak. Kalau banyak nasi kan gemuk saja dapatnya. Tapi yang banyak vitaminnya. Jadi paling tidak protein itu dari telur dan daging. Itu tidak harus mewah-mewah, enggak. Telur satu aman ya. Jadi sayur dan buah dan vitamin. Vitamin itu bisa dapatkan dari makanan juga dari obat langsung diminum. Oh, Ya, jadi yang sekarang lagi booming booming. itu vitamin D dan zinc. Zinc itu Zinc. mineral ya. Jadi minum vitamin D dibantu dengan kena paparan matahari. Sinar matahari. Sinar matahari itu bagus, bukan berarti kita mencari itu mengaktifkan vitamin D dan itu meningkatkan daya tahan tubuh. Imunitasnya meningkat. Jadi bukan berlebihan sampai gosong, itu namanya sudah kebakaran kena sinar. Jadi istilahnya Berapa menit itu kira-kira dokter? itu macam-macam ya. Jadi istilahnya kalau antara jam 9 sampai jam 11 itu cukup 15 menit. Ya. Kalau jam 12 jam 1 boleh, tapi ada waktunya. rentang waktunya diperpendek. Oh. Kalau sampai kepanasan itu namanya kebakaran karena sunburn dari karena sinar matahari. Jadi kalau misalkan jam 12 ya cukup 5 menit. Jadi jangan tentu untuk mengaktifkan saja. Jadi tidak harus berpanas-panas tapi cukup. Makanya para petani kita itu orangnya tangguh-tangguh, kuat-kuat karena mataharinya kuat ya. Tapi Panas sinar matahari lebih lama. begitu ya, ya. jadi itu yang dijaga. Olahraga enggak usah prestasi, enggak usah capek Oh, keras-keras, jadi cukup menjaga diri. Jadi istilahnya artinya cukup berkeringat saja. iya, Tidak jangan perlu sampai iya. memompa jantung terlalu Iya, berlebihan. jadi Kira-kira dulu kan gitu ya. sepedaan sampai puluhan kilo dan lain sebagainya. Itu kan kita ini tergantung umur sih sebetulnya. Ya. Jadi kalau usia saya tidak prestasi, saya hanya cari happy, cari keringat, itu aja sudah meningkatkan imunitas. imunitas. Artinya yang penting jangan lupa bahagia begitu dokter. Iya, Kira-kira. iya. Jadi nikmati itu hidup sekali
walaupun kita banyak masalah, Ya. masalah itu pasti ada pemecahannya. Jadi Jadi ada solusinya. ada solusinya. Jadi banyak pasien tuh stres dan hamil kok dibuat stres. Ya jangan, hamil itu dianggap aja amanah, amanah. Hamil jadi kalau stres nanti juga kurang bagus, imunitas turun. Ya dampaknya hidup kok soro, gitu loh. Jadi nikmati kehamilan. Hamil itu ya ini menuju ke kehamilan jatuhnya. Khususnya untuk para ibu hamil. Ya, ibu hamil itu nikmati kehamilan. Jadi jangan sampai ada timbul stres dan lain sebagainya. Jadi dengan bahagia itu sudah meningkat imunitas. Itu berpengaruh terhadap janin juga. Betul. Jadi kalau orang stres, anaknya gampang stres nanti. Ibunya hamil pemarah, anaknya pemarah nanti. Jadi kalau betul katanya orang Jawa dulu ya. oh iya. Jadi kalau bahagia, nyaman, anaknya ibaratnya sampai istirahat di rumah yang nyaman. Iya. Kalau sampai ruwet kayak hidup di rumah yang bising dan lain sebagainya, nanti tidak kerasan itu. Jadi istilahnya tidak nyaman. Anaknya nanti akan berpengaruh. Makanya saya itu kalau ada pasien yang susah dan sebagainya banyak hilangkan seperti itu, nikmati. Jadi biasanya saya itu pesan gini, itu anakmu atau bukan? Ya. Anak saya bukan, titipan. Bisa diambil Tuhan setiap saat. Jadi makanya tugasnya tuh orang hamil itu menjaga kehamilan. Jadi hasil lahir pasrah. Jadi kalau ada yang berlebihan itu, saya takutnya kecewanya berat. Kehilangan anak luar biasa. Makanya saya dari awal biasanya kalau memberi motivasinya jangan seneng boleh, tapi jangan terlalu seneng. Jangan Kelewat. Jadi istilahnya buat bahagia. Kan ada yang lebay dan lain sebagainya. Nanti anaknya lebay. Jadi kalau hanya menjaga amanah, kita baik yang terbaik, insya Allah nanti anaknya bagus. Ya. Artinya ya disyukuri, Iya, dinikmati betul. prosesnya, Ya. tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, gitu. jadi itu kan ya. Jadi hidup kalau ada beban, stres nanti. Jadi jaga sehat bagus, seneng, Ya. nggak apa-apa. Jadi kan sering banyak yang berlebihan, tahu-tahu anaknya meninggal. Ya, tidak. Itu bukan salahnya siapa-siapa itu. Jadi saya tidak makan saya tidak bisa diem aja kok tahu-tahu tidak bergerak. Itu haknya Tuhan. Dokter pun tidak tahu, tahunya setelah lahir. Oh penyebabnya ini. Jadi saya dari awal itu biasanya siap baik siap buruk. Nah, doa mesti yang terbaik gitu loh. Nah, yang terbaik itu apapun pasti terbaik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Sehingga Ukurannya dengan iya, jadi untuk ibu hamil yang penting seperti itu. Jadi hamil nyaman, bahagia. Nah, itu loh. Jadi dibuat itu nanti yang penting itu mental ibunya. Itu saya kadang-kadang saya itu sebetulnya saya itu humoris, Pak. Humoris betul. Kadang pasien menganggapnya Iya. Dokter ini tegas. Iya, jadi ya. jadi ceritanya saya itu suka humor. Semua pasien saya kalau keluar dari tempat saya pasti tahu. Ya. Tapi latar belakangnya adalah itu kan tugas dokter itu mencegah kematian ibu dan anak. Jadi kita tahu ini risikonya tinggi sekali sehingga saya dulu ngomongnya halus. Tetapi hasil akhir Orangnya ibunya loss, anaknya loss. Itu istilahnya meninggal gitu ya. Sehingga saya evaluasi kenapa sih kok di sini Banyuwangi itu sulit sekali kematian dulu bukan sekarang. Itu 20 tahun yang lalu sangat tinggi. Sehingga saya harus tegas ngomongnya rada keras sedikit. akan dinaikkan sedikit. Jadi nadanya saya naikkan sedikit, artinya untuk diperhatikan karena taruhannya nyawa. Jadi tugas kita itu menurunkan angka kematian ibu dan anak. Sehingga kadang-kadang kita itu diajari, jadi kita tidak boleh terlalu keras ke pasien dan lain sebagainya. Itu sudah, tapi saya 20 tahun di sini dampaknya tidak signifikan. Ya. Sehingga saya harus kenceng. Kalau tidak A, B, B. Sudah gitu. Saya ngomongnya kalau tidak A, B. Akhirnya dengan upaya itu baru. Sekarang menurun sekali. Angka kematian sangat menurun. Sehingga saya dianggap
tegas, keras, kereng, nggak masalah. Tapi saya berhasil menurunkan angka kematian. Itu aja tujuan saya dulu. Tapi bagi sebagian pasien memang yang merasakan dokter tegas ini justru mereka justru senang begitu dokter, terutama pendamping. Iya. Ya, tidak hanya ibu hamil, terutama pendamping yang bisa terus memotivasi istri, begitu. Ya. Bahwa apa yang disampaikan dokter juga tidak jelek. Iya. Karena saran dari dokter itu tentu baik bagi keselamatan si pasien sendiri. Iya. Gitu. Terus ini dokter, kan pandemi, ibu hamil ini kadang sukanya ada beberapa sih, tidak semua kan. Iya. Ada yang makannya lahap dan lain-lain. Iya. Apa ada harus pembatasan-pembatasan tertentu dokter? Apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak begitu dokter? Prinsipnya makanan yang sehat. Prinsipnya Jadi istilahnya kalau zaman dulu simpel, 4 sehat 5 sempurna. Ya. Itu aja. Jadi kan tidak dapat makan sehingga saya itu biasanya orang banyak kalau makan hanya terbatas. Saya sukanya hanya rujak kecut, pedas. Ya saya ngomongnya agak keras, itu ibarat bangun rumah gedek itu. Bangun rumah gedong. Daging, telur paling enggak. Telur itu matang, harus matang, jangan setengah matang. Harus matang. Harus matang. Karena ada apa kok? Karena di sana bisa hidup kuman tipes. Jadi susu itu bukan buat gemuk, tapi buat pertumbuhan dan buat anak pintar, gitu loh. Jadi kan biasanya di sini jaga susu, gare gede, salah. Jadi gare pinter sebetulnya. Sing gare gede itu gula. Jadi makan protein tinggi membuat kuat dan pintar. Jadi jus buah-buahan itu harus seimbang. Jadi kita buat seimbang. Kan tidak mahal kan, kata jus tomat sama wortel itu tidak mahal. Itu bagus sekali kalau dikonsumsi ibu hamil. Tidak hanya untuk ibunya tapi janinnya. Jadi saya simpel. Jadi saya yang paling mudah dan murah. Jus tomat sama jus wortel. Di make itu 2 gelas aja. Kan kelihatan, saya biasanya gini, pengen anak pintar goblok mana wis. Pilihan saya hanya 2. Kalau konsultasi saya, ayo buat anak istimewa. Karena hamil jangan sekedar pengen anak laki, perempuan. Nah, itu loh. Kurang ekspektasinya kurang tinggi. Saya memang ingin membuat generasi yang akan datang generasi istimewa. Dan ini sudah saya buktikan. Jadi pasien-pasien saya itu saya data semua. Dan kalau ketemu saya tanya, gimana kualitas? Yang penting kualitas. Bukan hanya, ini tuh gerakannya kuat sekali. Ya mohon maaf, jadi tukang becak, uli itu ya kuat. Tapi beliau itu kurang beruntung, proteinnya kurang. Jadi buat anak pintar. Jadi kalau hanya tenaga kasar itu gampang. Sehat betulnya, saya tidak ngomong jelek, sehat. Tapi itu tadi, pekerjaannya hanya mengandalkan otot. Sehingga gunakan otak, nanti Anda akan istimewa. Saya pernah dulu dengar istilah kalau dokter itu dari dokter Zainal ini, bahwa generasi emas itu tergantung dari janin yang dihasilkan. Dan orang tua yang ibu hamilnya ini adalah produsen. Seperti itu dokter ya? Iya. Jadi itu, ibarat membangun rumah, sama memilih rumah sederhana atau rumah gedong. Jadi pilihan bahan bangunan atau bahan makan itu menentukan. Kalau sukanya rujak kecut, pedas, ya ibaratnya rumahnya gedek. Ya tadi kadang-kadang saya ngomongnya gitu, ada yang menyangka, saya rujak kecut, pedas, anak saya juga pinter. Yaitu karena genetiknya bagus. Seandainya ditambahi kualitas gizi yang bagus, sangat luar biasa, gitu loh. Jadi anak saya pinter dokter, walaupun saya cuma makan tahu tempe yang itu berarti seharusnya beruntung. Dengan makan yang jelek itu pinter. Seandainya dipoles dengan kualitas gizi dan vitamin dan makanan, luar biasa. Pasti luar biasa. Jadi itu saya data kok. Jadi pasien-pasien saya itu ada 1. Jadi semuanya saya data. Ada pasien dari nelayan di daerah Patoman, Blimbing Sari. Itu datang dengan saya itu
Dok, saya orang desa, orang goblok. Saya pengen punya anak pinter. Iya. Seumur hidup satu orang saja yang bilang seperti itu. Saya pengen punya anak pinter. Oke, turutin saya. A, B, C, D, E. Sudah saya jelaskan semua. Alhamdulillah 5 tahun kemudian dibawa ke tempat saya. Anaknya? Ya, sambil diambil. Dok, anak saya juara 1 se-Banyuwangi. Semua saya data. Sehingga itu dampaknya seperti itu. Itu membuat bukan anak tetapi saya merasa senang. Ya. Bahwa upayanya sudah berhasil dan ada buktinya. Yang paling bagus yaitu tadi dari awal saya ingin anak yang terbaik juara 1 Olimpiade Matematika sampai hadiahnya dikirim ke Singapura. Itu pernah ditujukan ke dokter? Ada orang kota sini di kota. Iya. Artinya kalau sudah seperti itu punya kepuasan pribadi begitu dokter ya. Dan Ya. itu tidak ternilai kan begitu kan? Ya, jadi kita itu niatnya ayo buat anak-anak istimewa. Anak kita jangan sekedar punya anak terus yang penting lanang, habis lanang wedok. Itu kurang pas. Pokoknya kalau anak itu titipan Tuhan, minta itu yang terbaik. Pasti istimewa. Karena terbaik menurut Tuhan, bukan menurut manusia loh kan. Ya. Nah, itu saya biasanya saya pesankan ke pasien itu biar tidak kecewa. Kan maunya habis laki perempuan, baru perempuan laki. Itu sebetulnya hanya permintaan. Itu haknya Tuhan. Jadi kalau minta terbaik laki dan ternyata sesuai itu sangat beruntung. Ya, jadi ya pasrah aja sama Tuhan. Yang penting amanah ya. Jadi Ya. itu yang sangat di Baik, pemirsa obrolan kita sungguh menarik dan luar biasa. Mungkin di akhir statement ini dokter bisa ingin disampaikan pesan begitu kira-kira kepada pemirsa Radar TV, pada warga Banyuwangi, khususnya yang mungkin hari ini sedang hamil karena spesialis kandungan gitu. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya adalah jaga diri. Jadi lindungi diri sendiri dulu. Jadi baru lindungi orang lain. Jadi dengan cara satu prokes ya, prokes dulu. Prokes itu menghindari hal yang buruk atau mencegah hal yang buruk karena pandemi. Dan untuk kesehatan itu makan gizi yang cukup dan vitamin. Jangan lupa bahagia. Syukuri bahagia. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, bagaimana caranya? Jadi makan berkualitas, daging, ikan, telur, susu semua matang. Jadi jangan yang setengah matang. Itu ada kuman yang namanya toksoplasma. Itu bisa kena nantinya pada ibu hamil. Jadi makanan matang, sehat, kemudian buah dan vitamin jangan sampai lupa. Dalam masa pandemi ini yang baik ada kandungan vitamin C, D, ya, dan E itu bagus. Kalau mineral yang lain banyak itu zinc itu ya seng itu ya. Jadi itu bisa meningkatkan imun. Jadi jangan lupa syukuri kebahagiaan ini sehingga jangan sampai kehamilan itu menjadi beban. Hilangi kecemasan. Jadi yang terakhir adalah pasrah sama Yang Maha Kuasa bahwa anak ini adalah amanah. Jadi tugas menjaga sebaik mungkin, hasilnya minta yang terbaik. Terbaik itu macam-macam ya. Terbaik itu sehat walafiat dan kemudian seperti yang tidak diharapkan karena gugur atau lahir prematur itu hanya Tuhan. Tidak apa-apa, ikhlaskan. Itu kuncinya sehingga hidup dengan kehamilan itu lama. 9 bulan kalau cemas tok, 9 bulan kok soro ya. Jadi buat bahagia, tenang. Itu. Jadi saya kira itu Mas Dedi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu tadi pesan Dokter Zainal Arifin SPOG bagi ibu-ibu hamil, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bahagia. Nah, jangan lupa bahagia. Demikian pemirsa, terima kasih dokter atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi amin. pemirsa. Terima kasih. Dan itu pemirsa perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila dalam perbincangan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas, terus tetap semangat dan berprestasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.